wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, saya Asmarani dan teman-teman saya. Saya Muhammad Rafi Bayhaqi. Saya Safira Adila. Saya Muhammad Andika Perul Pramesta MJ. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan struktur data materi tentang Grab. Baiklah, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, di video struktur data materi Grab ini, ada beberapa materi yang sudah kami persiapkan dan yang akan dipelajari pada video kali ini. Yang pertama, itu ada pengertian dan konsep Grab. Ada contoh penggunaan Grab, masalah-masalah Grab, karakteristik Grab, jenis-jenis Grab, fungsi dan kegunaan Grab, operasi Grab dan implementasi Grab, kelebihan dan kekurangan Grab, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu adalah pengertian Grab. Grab adalah jenis struktur data umum yang susunan datanya tidak berdekatan satu sama lain atau non-linear. Grab terdiri dari kumpulan simpul berhingga untuk menyimpan data dan antara dua buah simpul terdapat hubungan saling keterkaitan. Lanjut. Materi selanjutnya ada konsep Grab. Konsep Grab adalah konsep struktur data yang terdiri dari node, vertex atau vertis, dan garis penghubung, arch atau edge. Jadi kita lihat di sini, A, B, C, D, E, F itu kan node biasanya. Tapi sekarang, kalau di Grab kita sebut sebagai vertex atau vertis. Dan garis penghubung, ini yang putih ini, itu adalah garis penghubungnya, bisa kita sebut sebagai arch atau edge. Vertex disimbolkan dengan V kapital dan edge disimbolkan dengan E kapital. Keterhubungan Grab dapat membentuk relasi one-to-one dari satu data untuk satu data, one-to-many dari satu data untuk banyak data, many-to-one dari banyak data untuk satu data, dan many-to-many dari banyak data untuk banyak data. Lanjut, ini ada contoh dari konsep Grab tersendiri, itu ada informasi topologi jaringan, keterhubungan antar kota-kota, dan lain-lain. Jadi kita lihat di sini, ibaratnya ini kota A, kota B, kota C, kota D, kota E, dan kota F. Kita bisa saja dari kota A ke kota B, ataupun dari kota A mau ke kota F, melalui kota A, kota C, dan kota F. Lalu kembali lagi dari kota F, kota C, dan ke kota A. Kira-kira seperti itu gambaran untuk konsep Grab tersendiri. Lanjut, itu ada contoh penggunaan Grab. Grab itu banyak digunakan untuk apa sih? Jadi, Grab banyak digunakan untuk menggambarkan jaringan dan peta jalan, jalan kereta api, lintasan pesawat, sistem perpipaan, saluran telepon, koneksi elektrik, ketergantungan di antara tas pada sistem manufaktur, dan lain-lain. Jadi intinya, antara node itu saling terhubung, karena bisa melewati satu node ke node yang lain. Lalu ada contoh penggunaan Grab yang kedua, itu terdapat banyak hasil dan struktur penting yang didapatkan dari perhitungan dengan Grab. Lanjut, di sini ada masalah-masalah Grab. Di Grab ini bisa mampu menyelesaikan masalah seperti apa sih? Jadi masalah-masalah Grab itu yang pertama ada shortest path problem atau masalah patch minimum. Mencari rute dengan jarak terpendek dalam suatu jaringan transportasi. Contohnya itu seperti di Google Map, itu kan mudah ya. Kita bisa cari jalan yang terdekat ataupun rute yang terdekat atau jalan yang terpanjang, rute yang terpanjang, dan lain-lain sebagainya. Nah, Google Map tadi itu salah satu contoh dari shortest path problem. Yang kedua itu maximum flow problem atau masalah aliran maksimum. Menghitung volume aliran BBM dari suatu reservoir ke suatu titik tujuan melalui jaringan pipa. Lalu yang ketiga itu ada Grab searching problem atau masalah pencarian dalam Grab. Mencari langkah-langkah terbaik dalam program permainan catur komputer. Itu kan komputer itu dikerjakan oleh sistem. Nah, yang sistemnya itu menggunakan ilmu Grab, tepatnya di Grab searching problem ini. Lanjut, kita ada topological ordering problem, atau masalah pengurutan topologi.
yaitu menentukan urutan pengambilan mata-mata kuliah yang saling berkaitan dalam hubungan prasyarat atau prerequisite. Nah, kalau ini tuh misalnya di KRS itu kan kalau kita mau ambil mata kuliah apa, itu kan ada syaratnya atau prerequisite-nya. Harus lulus di MK apa ataupun harus nilainya berapa. Nah, itu adalah contoh dari topological ordering problem itu. Lalu yang selanjutnya itu ada task network problem atau masalah jaringan tugas. Membuat penjadwalan pengerjaan suatu proyek yang memungkinkan waktu penyelesaian tersingkat. Itu contohnya kayak schedule atau penjadwalan seperti itu. Lanjut, masih di masalah-masalah Grab. Yang selanjutnya itu ada minimum spanning tree problem atau masalah pencarian pohon rentang minimum. Mencari rentangan kabel listrik yang totalnya adalah minimal untuk menghubungkan sejumlah kota. Misalnya, kita lihat di sini ada kota A, kota B, dan kota C yang mau dihubungkan dengan kabel listrik. Jadi, dengan ilmu Grab itu, kita bisa mencari rentang kabel listrik yang totalnya minimal. Jadi, nggak harus boros kabel listriknya. Kira-kira seperti itu contoh dari minimum spanning tree problem. Selanjutnya itu ada traveling salesperson problem, yaitu tukang pos mencari lintasan terpendek melalui semua alamat penerima pos tanpa harus mendatangi suatu tempat lebih dari satu kali. Jadi ini tuh kayak sekali jalan bisa menyelesaikan 2 tugas tanpa harus berulang-ulang ke tempat yang sama, seperti itu. Lanjut, ada four color problem, yaitu dalam menggambar peta, memberikan warna yang berbeda pada setiap provinsi yang saling bersebelahan. Jadi, itu adalah beberapa masalah yang dapat diselesaikan dengan teori graph ini. Lanjut, materi selanjutnya itu adalah karakteristik graph. Graph memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jarak maksimum dari sebuah simpul ke semua simpul lainnya dianggap sebagai eksentrisitas dari simpul tersebut. Yang kedua, titik yang memiliki eksentrisitas minimum dianggap sebagai titik pusat dari graph. Dan yang ketiga, nilai eksentrisitas minimum dari semua simpul dianggap sebagai jari-jari dari graph terhubung. Itu adalah karakteristik dari graph itu sendiri. Baiklah, di sini ada jenis-jenis graph. Jenis graph yang pertama itu ada undirected graph, atau biasa disingkat sebagai undigraph. H, tidak ada penugasan arah dari satu vertex ke vertex yang lain. Digunakan untuk mempresentasikan relasi one-to-one atau dari satu data ke satu data. Jika A dan B adalah vertex, maka H dapat mempresentasikan sebagai A, B, dan B, A. Ini maksudnya dari A ke B dan dari B ke A. Kenapa bolak-balik? Kenapa bolak-balik dari A ke B ke A? Itu karena undirected graph tidak ada penugasan arah. Lanjut ke contoh pengerjaan undirected graph. Ini ada vertex A, B, C, D, E, F. Maka H-nya yaitu dari A ke B, A ke C, A ke E, B ke A, B ke C, B ke D, C ke A, C ke B, C ke E, C ke F, D ke B, E ke A, E ke C, dan F ke C. Di sini bisa kalian perhatikan kalau ada A ke E, itu tentunya bakalan ada E ke A, karena bolak-balik tadi. Oke, lanjut ke jenis graph yang kedua. Itu ada directed graph, atau yang biasa disingkat dengan digraph. H, ada penugasan arah dari satu vertex ke vertex yang lain. H antar vertex diwakilkan dengan kurung sudut. Jika vertex A sebagai sumber dan menuju ke vertex B sebagai tujuan, maka H dapat mempresentasikan sebagai AB menggunakan kurung sudut. Nah, sini dapat terlihat ya perbedaannya dengan undirected graph tadi. Kalau undirected graph kan dia tidak ada penugasan arah. Jadi bolak-balik. Kalau directed graph ini, dia ada penugasan arah dari satu vertex ke vertex yang lain. Jadi kalau sumbernya A, maka tujuannya
ya B, seperti itu, tidak bisa bolak-balik. Dan directed graph ini diwakilkan dengan kurung sudut. Sedangkan undirected graph tadi, ini kan menggunakan kurung biasa. Seperti itu. Jadi directed graph menggunakan kurung sudut, dan undirected graph menggunakan kurung biasa. Lanjut ke contoh pengerjaan directed graph. Di sini ada vertex A, B, C, D, E, F. Maka edge-nya yaitu dari A ke B, A ke C, A ke E, B ke D, C ke E, dan C ke F. Tentunya diwakilkan dengan kurung sudut ya. Lanjut ke jenis graph yang ketiga atau jenis graph yang terakhir, itu ada weighted graph. H diberikan suatu nilai sebagai weight dari satu vertex ke vertex yang lain. Dapat dipresentasikan oleh undirected atau directed graph. Wedge dapat dipresentasikan sebagai jarak, lama waktu, dan lain-lain. Jadi bisa kita lihat di sini. Ini itu kita pakai pengerjaan undirected, yang kurungnya kurung biasa. Dan bolak-balik ya, karena undirected tadi. Cuman yang membedakannya, kalau weighted itu ada bebannya di edge-nya. Ini, kayak 5 ini. Nah, 5 ini bisa kalian presentasikan sebagai jarak, lama waktu, ataupun lain-lain. Contohnya nih kotak A, B, C, D, E, F. Berarti jarak dari kota A ke kota B itu 5 km, ataupun lama waktu dari kota A ke kota B itu 5 jam. Bisa dipresentasikan sebagai jarak, lama waktu, ataupun lain-lain. Sesuai dengan kebutuhan yang kalian inginkan. Lanjut ke contoh pengerjaan undirected weighted graph. Ini kita memakai undirected ya. Karena bisa bolak-balik. Ini ada vertex A, B, C, D, E, F. Maka edge-nya A ke B sama dengan 5, A ke C sama dengan 10, A ke E sama dengan 11. Ini angka-angka ini bisa kalian sendiri ya yang mau mempresentasikan sebagai apa? Sebagai jarak, lama waktu, ataupun dan lain-lain. B ke A itu ada 5, B ke C sama dengan 7, B ke D sama dengan 3, C ke A sama dengan 10, C ke B sama dengan 7, C ke E sama dengan 6, C ke F sama dengan 4, D ke B sama dengan 3, E ke A sama dengan 11, E ke C sama dengan 6, dan F ke C sama dengan 4. Karena ini contoh pengerjaannya undirected weighted graph, tentunya memakai kurung biasa dan bolak-balik. Kalaupun mau dipresentasikan sebagai directed graph, itu kita tinggal ubah saja ya, dari kurung biasa menjadi kurung sudut. Tetapi tetap ada weighted-nya. Tetap ada angkanya di antara edge satu ke edge yang lain. Dan kalau mau pakai directed, itu tidak bolak-balik ya, karena directed graph itu kan ada penugasan arahnya, seperti itu. Lanjut, ini ada fungsi dan kegunaan graph. Fungsi dan kegunaan graph diantaranya, graph digunakan untuk mempresentasikan aliran komputasi, digunakan dalam pemodelan grafik, graph dipakai pada sistem operasi untuk alokasi sumber daya, Google Map menggunakan graph untuk menemukan rute terpendek. Ini sudah dibahas tadi ya sebelumnya. Graph digunakan dalam sistem penerbangan untuk optimasi rute yang efektif. Pada state transition diagram, graph digunakan untuk mewakili state dan transisinya. Di sirkuit, graph dapat digunakan untuk mewakili titik sirkuit sebagai node dan kabel sebagai edge. Graph digunakan dalam memecahkan teka-teki dengan hanya satu solusi seperti labirin. Graph digunakan dalam jaringan komputer untuk aplikasi peer-to-peer atau P2P. Umumnya, graph dalam bentuk DAG atau Directed
Acyclic graph digunakan sebagai alternatif blockchain untuk cryptocurrency, misalnya kripto seperti IOTA. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu ada operasi grab. Operasi grab adalah beberapa cara untuk memperoleh grab baru dengan melakukan suatu operasi terhadap dua grab. Nah, di sini ada contoh gambar pemrograman grab tidak terhubung. Apa sih grab tidak terhubung itu? Yaitu grab yang satu atau lebih sampelnya tidak berhubungan dengan yang lain. Nah, contohnya itu 1 dengan 5 itu tidak berhubungan, 2 dengan 5 juga tidak berhubungan, 3 dengan 5 juga tidak berhubungan, 4 dengan 5 juga tidak berhubungan. Karena 5 di sini sendirian dan tidak terhubung dengan 1, 2, 3, 4. Nah, di bawah ini kita bisa menggambarkan gambar di atas menjadi matrik. Nah, kenapa sih di sini ada nilai 0, 1? Nah, nilai 0 itu terjadi ketika suatu sampel itu tidak berhubungan atau dia berhubungan dengan dirinya sendiri. Nah, contoh 1 ke 1 itu kan dia berhubungan dengan diri sendiri, maka nilainya 0. Nah, 1 ke 2 itu berhubungan, lihat ini 1 ke 2 berhubungan, maka nilainya 1. 1 ketiga itu berhubungan, maka nilainya 1. Kita lihat di sini 1 dengan 4 itu tidak berhubungan, maka nilainya 0. Nah, kita lihat 1 ke 5. Kita lihat 1 ke 5 itu tidak berhubungan, maka nilainya 0. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Nah, di sini ada contoh codingannya grab tidak terhubung. Nah, kita langsung masuk ke C++ nya aja ya. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan program grab tidak terhubung tadi. Nah, di sini ada boolean ketemu 0 semua. Itu berfungsi untuk deklarasi variabel boolean untuk logika pencarian dan pengecekan 0 semua. Nah, di bawahnya ada in matrix 10 10. Itu berfungsi untuk deklarasi matrik 2 dimensi ukuran 10 x 10 untuk menyimpan grab. Nah, di bawahnya ada INTI, J, jumlah simpul, jumlah sisi, asal tujuan. Itu berfungsi untuk deklarasi variabel untuk iterasi jumlah simpul, jumlah sisi, dan simpul asal tujuan. Nah, di bawahnya ada cout jumlah simpul, itu berfungsi untuk cetak prob untuk input jumlah simpul. Nah, di bawahnya ada sin jumlah simpul, itu berfungsi untuk baca input jumlah simpul dari pengguna. Nah, di bawahnya juga ada cout jumlah sisi, itu sama fungsinya dengan cout jumlah simpul. Di bawahnya ada sin jumlah simpul, itu sama fungsinya dengan sin jumlah simpul. Nah, untuk di bawahnya ini, ini adalah inisialisasi matrik ketetanggaan dengan nilai 0. Maksudnya, di bawah ini kan matrik IJ sama dengan 0, itu setiap elemennya matrik diisi dengan nilai 0. Nah, di bawahnya ini untuk input sisi-sisi grab dari pengguna. Nah, fungsinya ini sama saja seperti di atas ini. Maka dari itu, kita jalankan aja programnya, kita compile dan run. Nah, muncul tampilannya. Nah, gimana sih biar kita bisa tahu jumlah simpul itu? Maka kita bisa lihat pada gambar ini. Nah, jumlah simpul. Jumlah simpul itu adalah titik-titik dari gambar ini. Nah, kita lihat jumlah simpulnya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, maka di sini kita tulis 5. Kita enter. Terus jumlah sisinya itu adalah garis penghubung antara simpul. Nah, kita lihat nih garis penghubungnya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti kita tulis 4 di sini. Terus kita enter. Nah, simpul asalnya tuh kita ambil 1 di sini. Berarti kita tulis 1, enter. Simpul tujuannya 2. Nah, kita lihat ini kan ini simpul asalnya. Berarti tujuannya kedua. Jadi di sini kita tulis 2. Kita enter lagi, terus simpul asalnya masih kita tulis 1, tapi sekarang simpul tujuannya itu 3. Kita tulis 3, enter. Nah, sekarang simpul asalnya kita ambil kedua nih. Terus kita enter, simpul tujuannya kita ketiga. Kita enter lagi, simpul asalnya masih kedua. Sekarang simpul tujuan itu keempat. Oke, kita enter. Nah, maka di sini dia
akan tertera grab tidak terhubung. Maka program yang kita buat ini berhasil karena memang pada gambar ini adalah grab tidak terhubung. Oke, baiklah. Materi selanjutnya itu ada kelebihan grab. 1. Dengan menggunakan grab, kita dapat dengan mudah menemukan jalur terpendek dan tetangga dari node. 2. Grab digunakan untuk mengimplementasikan algoritma seperti DFS dan BFS. 3. Grab membantu dalam mengatur data. 4. Karena strukturnya yang non-linear, membantu dalam memahami masalah yang kompleks dan visualisasinya. Nah, seterusnya ada kekurangan Grab. Adapun kekurangan dari struktur data Grab diantaranya 1. Grab menggunakan banyak pointer yang bisa rumit untuk ditangani. 2. Memiliki kompleksitas memori yang besar. 3. Jika Grab direpresentasikan dengan adjacency metrik, maka edge tidak memungkinkan untuk sejajar dan operasi perkalian Grab juga sulit diperlukan. Baiklah, sekian dari semua materi yang telah kami bacakan dan kami jelaskan. Untuk kesimpulan dari seluruh materi yang kami jelaskan tadi adalah Grab adalah visual yang efektif untuk mempresentasikan data yang hubungan antara variabel dan berbagi bidang. Dengan menggunakan Grab, informasi dapat disajikan secara visual yang memudahkan pemaham dan analisis. Grab bisa bersifat berarah atau directed atau tidak berarah atau undirected. Baiklah, sekian dari penjelasan materi tentang Grab pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Lebih kurang kami mohon maaf. Sekian kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.